Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Insya Allah hari ini kita akan sharing-sharing, ngobrol-ngobrol bareng adik kelas saya gitu ya, yang luar biasa. Nah, sebelumnya kita mulai dengan pembacaan bismillah dulu sebelum ada teman untuk ngobrol sendiri. Sebelumnya apa ya? Teman-teman di sini perkenalkan gitu ya, buat yang belum kenal tapi insya Allah udah kenal semua. Perkenalkan, nama saya Nuraini Lubis. Alhamdulillah ada Teh Indah ya yang pertama join. Insya Allah nanti saya akan mengundang salah satu sahabat saya, teman saya juga gitu ya. Beliau orang yang luar biasa juga untuk ngobrol apa sih. Insya Allah kita ada 2 topik bahasan. Yang pertama itu manajemen waktu, dan yang kedua itu manajemen mimpi. Kita tunggu dulu ya. Oke, alhamdulillah. Sebelumnya kita berdoa dulu ya, seperti biasanya untuk menambah keberkahan menuntut ilmu. Kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba, bil islami dina, wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman, amin. Ada yang nanya nih, Teh Indah ngapain katanya. Insya Allah kita bakalan sesi sharing, Teh Indah. Ditunggu aja ya. Temen yang mau di-sharingkannya belum datang insya Allah. Alhamdulillah udah ada ya, udah mau mulai insya Allah. Kita menunggu dulu. Oke, kita invite lagi. Mohon doanya juga ya teman-teman agar dimudahkan. Jadi sebetulnya acara ini gitu ya, di latar belakang ini dengan kita gitu pengen sharing-sharing aja ya. Karena kan masih masa pandemi, masih beberapa orang tuh masih terbatas dengan keadaan ataupun kehidupan normal ya. Nah, maka dari itu kita memanfaatkan sosial media untuk teman-teman semuanya dalam apa ya, sharing-sharing kayak gitu. Salah satunya dengan Instagram Live ini. Oke. Alhamdulillah. Ya, cek suaranya masuk deh. Masuk. Alhamdulillah udah datang ya teman saya dan sahabat saya ini. Assalamualaikum Kang Yoga. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Nunun. Oke, alhamdulillah ya. Saya buka dulu aja ya. Ya, boleh Teh, Bismillahirrahmanirrahim. tafadhol. Pembukaan kita buka lagi ya, karena apa ya, teman saya ataupun yang akan menyampaikan ini sudah ada gitu ya. Kita ucap dengan pembacaan Bismillahirrahmanirrahim dan pembacaan Rabbi Syrahli Sadri wa Yassirli Amri wa datangnya lisan yafqahu qawli. Kita ulang lagi ya. Mungkin sebelumnya kita perkenalan dulu nih Kang Yoga. Mangga mulai dari Kang Yoga Boleh dulu. Teh, silakan. Ya, mungkin dari Yoga ya Teh ya. Sebelumnya di sini teman-teman semuanya, alhamdulillahirobbilalamin, terima kasih banyak atas kesempatannya dan izinkan memperkenalkan diri. Nama lengkap Yoga Dilan Nugraha, bisa dipanggil Yoga atau Dilan, Yogs, kadang apapun itu yang berhubungan dengan nama saya pasti saya nyangkut ya. Untuk tempat tinggal saat ini di Kabupaten Bandung ya, domisili di Cangkuang. Alhamdulillah masih diberikan kesempatan melanjutkan studi juga, lagi tugas akhir ya Teh ya. Mungkin Teh juga pernah merasakannya. Seperti itu Teh. Untuk profil sendiri masih seperti biasa, mahasiswa sama freelancer sih, mengerjakan sesuatu yang harus dikerjakan. Itu sih mungkin lebih ke perkenalan diri pribadi ya. Iya, cukup Kang Yoga. Ya, cukup Teh, insya Allah. Nah, dari perkenalannya teman-teman bisa ngelihat ya, maksudnya mahasiswa terus freelance. Tapi masih ada sih kayaknya yang disembunyikan ya. Apa sih yang disembunyikan? Masya Allah. Ya, sesuai dengan topik yang dibahas gitu ya. Beliau tuh sangat luar biasa dalam manajemen waktunya. Oke deh, nanti ya kita bahas itunya. Perkenalan lagi, nama saya Nuraini Lubis. Alhamdulillah saya baru lulus gitu ya. Jadi yang sekarang tingkat akhir, salah satunya Kang Yoga.
Semoga Allah kuatkan, semoga dimudahkan, semoga dilancarkan dan mendapatkan hasil terbaik. Untuk kesibukan sendiri sekarang ya ikhtiar cari kerja ya. Semuanya mungkin ingin mencoba merasakan kerja, tapi alhamdulillah sekarang sedang menggeluti ataupun memulai bisnis gitu. Mohon juga buat teman-teman semua. Lalu untuk domisili, alhamdulillah sekarang di Bandung, tapi untuk tempat asli itu ataupun asal dari Sukabumi. Nah, untuk teman-teman semua mungkin yang belum follow IG saya atau follow IG Kang Yoga gitu ya, boleh disimak gitu ya. Sebelumnya, sebelum kita launching live ini tuh kita udah ada pemberitahuan ya Kang Yoga ya, bahwa hari ini kita Iya, ada insya IG Allah. live, bahwa juga akan ada kolaborasi-kolaborasi lainnya gitu ya. Jadi boleh buat teman-teman follow IG di antara kita atau dua-duanya juga lebih baik. Nah, langsung aja mungkin ya. Yang pertama itu tentang manajemen waktu. Nah, terus kan ini tuh berlatar belakang, mungkin ya saya cerita dulu, nanti Kang Yoga juga bisa menambahkan. Berlatar Siap, siap. belakang, oh lihat ini nih, apa ya, teman-teman kita yang satu universitas gitu ya. Tapi, apa ya, dengan adanya pandemi, mereka tuh nggak terhalangkan gitu ya, ataupun nggak menurunkan produktivitasnya gitu ya. Bahkan udah adanya pandemi makin wow gitu. Nah, salah satunya ini Kang Yoga gitu ya, saya ngelihat beliau di masa Masya pandemi Allah. itu lah intinya. Nah, mudah-mudahan gitu dengan sharingnya ini tentang manajemen waktu bisa menambah ataupun apa ya, menjadi inspirasi gitu ya, sedikitnya kebaikan untuk kita semua. Nah, jadi kita Amin. langsung sambut aja mungkin ya sama Kang Yoga tentang manajemen waktu, tips dan triknya. Enggak Kang Yoga? Oke, baik. Masya Allah ya, jazakillah khairan. Teh Nunun ya, saya panggil akrabnya Teh Nunun. Ya, Atas kesempatan dan waktunya juga. Saya mengenal beliau itu cukup lama ya, hampir dari tingkat saya masuk ketika di forum mahasiswa bidik misi. Jadi saya memang awal berlatar belakang dari mahasiswa yang biasa saja gitu, yang mungkin tidak ada keinginan gitu ya, tidak ada harapan yang bisa melanjutkan sampai saat ini kuliah. Namun buat teman-teman adik maba, apalagi yang sekarang diberikan kesempatan, itu salah satu poin penting bagi kita untuk memanfaatkan waktu selagi kita diberikan kesempatan untuk berkuliah ya. Dan sedikit cerita juga Teh, for your information terkait dengan cara kita memanage waktu gitu ya. Mungkin relatif juga sih tergantung jurusan, apalagi Polban. Tapi ketika di sini yang namanya manajemen ya, itu kan saya berdasarkan pada prinsip yang pada umumnya secara teoritis ada 5 ya, atau yang menyebutkan 4 juga ada, yaitu POAK ya, planning, organizing, actuating, sama ya controlling gitu. Tapi ketika teman-teman mengetahui itu, kalau sebatas tahu itu sayang sekali gitu ya, dan banyak juga tool-tool yang saya pakai ini ya, apalagi di kegiatan organisasi, di perkuliahan, akademik itu terutama, karena menurut saya akademik itu suatu hal kewajiban gitu bagi kita semuanya selaku mahasiswa ya. Jadi cara manajemen ya berlandaskan pada Al-Quran surah Al-Asr ya. Ya mungkin pada tahu juga ya 3 ayat, tapi itu sangat berat gitu maknanya gitu ya. Demi masa, dan kita tuh harus benar-benar memanfaatkan waktu yang tersisa ya. Jangan sampai kita tergolong kepada orang yang merugi. Nah, ketika saya belajar di Polban, itu tuh merupakan nikmat bagi saya gitu ya. Meskipun awalnya saya termasuk salah jurusan gitu, tapi ketika saya berpikir di suatu sisi itu tuh bukan passion saya fokus di sana, itu tidak akan selesai nih teman-teman. Maka dari itu, bagaimana sih cara kita mengekspresikannya gitu? Dengan cara saya mengikuti banyak kegiatan. Dan kok bisa sih gitu kan ya, kesibukannya sama, kuliahnya sama gitu ya. Nah, mungkin yang berbeda itu cara kita memanajemennya teman-teman, karena ada hal yang bisa kita ambil ya dari hikmah yang ketika kita tidak sesuai, ketika tidak kepuasan gitu ya, apapun itu, bahwa banyak sekali ternyata potensi yang bisa diambil. Contoh saya ingin mengutip moto pribadi saya ini, semoga bisa menginspirasi buat teman-teman. Itu tuh galilah potensimu untuk mengubur kekuranganmu. Nah, ketika saya mengaplikasikan itu dalam kehidupan ya, contohnya dalam waktu sendiri, itu tuh banyak sekali teman-teman. Apalagi pandemik nih ya, menjadi salah satu fenomena yang kalau misalkan hanya kuliah saja itu menurut saya itu sangat-sangat apa ya, sayang sekali gitu ya. Bukan berarti kita menyepelekan hal itu gitu, tapi alangkah baiknya teman-teman mempersiapkan, apalagi ketika fresh graduate nanti teman-teman fokus dengan apa yang teman-teman kuasai, sayang banget gitu. Nggak akan dapat yang lainnya gitu. Setidaknya teman-teman bisa memiliki modal. Wah, banyak sekali gitu ya event-event di Polban ataupun di universitas lain ketika teman-teman bisa mengeksplor dengan cara yaitu memanajemen waktu. Nah, masuk ke waktu nih teman-teman. Waktu itu sama ya, kita juga sama memiliki 24 jam. Bagaimana sih cara kita itu biar kita nggak telat nih, biar kita itu sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Tentunya pasti teman-teman memiliki timeline ya. Ya ada yang menggunakan book planner, ada yang menggunakan
buku diary ya, ada yang menggunakan kalendernya bahkan yang dipakai alarm gitu kan. Tapi saya sendiri itu menggunakan yang rutinan itu karena saya akuntansi ya, jadi per periodenya itu per bulan saya gunakan 30 hari ke depan itu saya mau ngapain gitu. Itu tuh saya terapkan ketika saya maba di asrama ya. Karena kalau waktu itu ada Kang Ade ya, mungkin Kang Ade juga menjadi suatu motivator saya untuk membuat cita-cita sebanyak mungkin. Dan saya catat ketika saya tahun tingkat 2 itu mau ngapain, tingkat 3 mau ngapain, tingkat akhir itu mau ngapain gitu. Sampai saat ini alhamdulillah banyak sekali yang tercapai. Karena waktu itu tuh waktu sebanyak mungkin ya, seluas mungkin tergantung kita. Nah, yang jadi hikmah bagi saya ketika saya mencatat mimpi itu ada mungkin ya beberapa yang tidak tercapai. Itu tuh kayak keluar negeri karena kan situasi juga tidak memungkinkan. Tapi itu tidak jadi batasan bagi saya gitu untuk terus mencatat apa sih impian saya di waktu saat ini hingga mendatang. Nah, tools yang saya gunakan itu schedule board ya, teman-teman. Mungkin karena di Rubin saya menggunakannya, sekarang di rumah itu saya masih menggunakan konsep yang di kalender itu ya, yang pakai alarm. Nah, itu tuh bisa jadi ya buat teman-teman barangkali yang sering lupa, yang sering hilaf ya itu wajar, dan jangan sampai teman-teman itu terobsesi dengan rutinitas teman-teman. Contoh apa? Rebahan ya teman-teman. Generasi zilenial apalagi yang sudah terobsesi dengan gadget, gawai. Sebenarnya nggak ada yang salah tuh untuk gawai itu tuh. Karena bisa jadi itu tuh bagi kita ya untuk memanfaatkan, membuat konten, reels, ataupun agenda lain yang bisa digunakan untuk bermanfaat. Nah, satu hal lagi nih dari saya pesannya, teman-teman kan kalau bangun tidur itu suka jam berapa sih? Nih boleh dijawab ya di kolom komentar. Kalau misalkan ada yang mau jawab boleh, nanti saya juga akan mengambil inti poinnya nih. Kalau misalnya ada, kalau enggak, yang pasti ya kita bangun tidur itu harus benar-benar diatur teman-teman. Seperti apa? Seperti teman-teman kan di sini yang mayoritas muslim itu dianjurkan sholat subuh ya teman-teman, apalagi bagi-bagi ikhwan. Nah, ketika teman-teman bisa mengatur itu dengan baik, bisa tepat waktu, insya Allah. Karena ada beberapa hadis yang saya pernah baca gitu ya. Kalau memang kita itu tepat bangun tidurnya, apalagi kita bisa mengontrol hal itu ya. Yang jadi challenge bagi saya itu ketika subuh jangan tidur, itu aja dulu gitu ya. Karena ketika kita tidur pun kesannya akan ngaret nih teman-teman. Seperti itu teh untuk sekilas, karena bagi saya guru terbaik itu pengalaman gitu ya. Untuk hal yang lain mungkin Teh Nunun lebih expert juga lebih dulu dari saya gitu untuk di kampus Polban. Cukup Teh, barangkali mau diskusi bangga. Wah, keren banget nih Kang Yoga. Bener banget ya tentang bangun gitu ya. Sebaiknya gitu ya kita tuh tidur lebih awal dan bangun lebih awal. Ya Kang Yoga paling dari apa ya, dari tadi pembahasannya daging banget ya. Tapi saya pribadi pun memiliki beberapa pertanyaan. Mungkin ya insya Allah nanti kita diskusi ataupun tanya jawab langsung. Dan buat teman-teman juga yang mungkin stay di sini gitu ya, yang mau bertanya, boleh banget gitu ya. Karena kita sebenarnya sharing-sharing gitu ya. Kalau misalkan teman-teman Iya, nanti juga IG live bareng ya Kang Yoga, boleh banget chat dulu boleh Kang banget. Yoga, boleh kolaborasi. Insya Allah kita mengisi waktu itu ya dengan hal-hal yang bermanfaat, dan mudah-mudahan ini pun Amin, amin ikhtiarnya insya gitu ya, Allah. bisa mengambil sedikitnya kebaikan dari perbincangan kita ini. Nah, pertanyaannya ya Kang Yoga ya, kan tadi lebih ke mungkin tools-toolsnya ya, teman-teman juga banyak lah sekarang secara online, secara daring, bisa beli, bisa juga mungkin apa ya, ada Yaumi ya, kalau aplikasi Betul. kayak gitu-gitu. Nah, ada gak sih tips lebih runtunnya nih, misalkan entah mungkin itu ya, bikin schedule harian, bulanan, atau hal-hal lainnya yang bisa Kang Yoga bagikan nih, sampai saat ini tuh Kang Yoga bisa memanajemen waktu sedemikian rupa, kayak gitu Kang. Baik. Wah, ini memang hal yang harus dibagikan juga ya, apalagi teman-teman di sini saling membutuhkan. Di sini saya juga ingin sharing buat teman-teman agar bisa ya menjadi kebaikan juga, kebermanfaatan bagi umat ya. Untuk yang beberapa tips gitu ya untuk terkait dengan schedule board ataupun daily activity ini memang sangat penting. Teman-teman boleh susun ya, waktu saya kecil mungkin saya buat waktu tugas bahasa Inggris. Itu kadang asal-asalan ya, kita buat timeline rundown ya, mungkin teman-teman para aktivis kegiatan mengenal hal itu gitu ya, buat sedemikian mungkin ataupun serinci mungkin, kalau bisa per jamnya itu detail gitu teman-teman. Karena kalau misalkan saya sendiri nih ya, ada beberapa 3 bagian ketika teman-teman menghadapi kesibukan yang mungkin nggak bisa ditinggalin nih, apa dulu gitu ya. Kadang orang-orang tuh karena bingung mau ngerjain apa, ujung-ujungnya jadi nggak ngerjain, jadi mager, jadi nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Padahal ada urutan ya, yang pertama itu harus dikerjakan dengan secepat ini gitu ya, ataupun mendesak dan sangat mendesak. Yang kedua itu memang itu bisa jadi untuk kegiatan yang bisa dikerjakan tapi nanti juga bisa. Dan yang terakhir itu kadang ke rutinitas teman-teman kayak ke hobi, games ya.
bukan berarti itu tidak baik, justru itu bisa jadi peningkatan dari imunitas teman-teman. Nah, kalau misalkan teman-teman di sini sudah merinci, kalau saya menggunakan ini sih teh, ada di Hijrah aplikasi ya namanya. Saya spill saja langsung untuk daily activity-nya saya masukkan di sana. Jadi ada alarm bunyi nanti ketika kita tuh pastikan sekarang ya apalagi pandemik itu menggunakan gadget ya. Pasti ada alarm yang bunyi gitu. Hal yang harus kita kerjakan ini tuh sekarang ini gitu kan. Kalau misalkan teman-teman nggak ngerjain pun nanti tuh bakal jadi ada evaluasi buat besoknya kayak gitu. Dan tip juga ya buat pengerjaan bagaimana sih agar misal kita tuh puas gitu dengan apa yang kita kerjakan saat ini. Kalau saran saya teman-teman harus mengerjakan dulu itu gitu, mau bisa atau mampu atau enggak pun yang penting teman-teman udah menuntaskan gitu kewajiban teman-teman. Makanya perlunya perencanaan ya teh. Perencanaan itu bukan hanya dalam suatu menjalankan organisasi, tapi teman-teman kan dilahirkan ke dunia itu cuma dua tujuan ya, cuma dua tujuan. Teman-teman yang mungkin udah tahu juga bahwa teman-teman itu sebagai pemimpin diri sendiri dan sebagai hamba Allah gitu ya untuk mengabdi dan menaati perintah aturan Allah gitu kan. Seperti itu teh untuk toolsnya mungkin tadi sudah disampaikan itu dengan di list dengan sedetail mungkin agar bisa nggak ada yang ketinggalan gitu tujuan ataupun kegiatan teman-teman juga. Barakallahu fiik. Masya Allah, keren-keren. Jadi nih buat teman-teman yang sekarang masih bingung ya, pertama itu list hariannya gitu ya, dan tentukan ya prioritas. Pasti teman-teman juga udah paham sih tentang skala prioritas. Nah, insya Allah saya akan ada 3 pertanyaan ya. Jadi buat teman-teman terus yang mau bertanya, ditunggu banget. Nah, sekarang pertanyaannya yang juga dengan apa ya, sering ngedengar kata multitasking mungkin ya. Nah, menurut Kang Yoga gitu ya, fokus itu suatu hal yang keharusan atau gimana gitu pendapat Kang Yoga tentang fokus. Sedangkan kan kalau saya lihat ya Kang Yoga itu banyak banget sih yang dikerjain gitu, tapi masih bisa mengorganisir itu semua. Nah, apakah ada yang dikorbankan atau misalkan memang insya Allah gitu dimaksimalkan semuanya atau memang sebetulnya ada satu hal yang difokuskan kayak gitu kan? Oke, Masya Allah. Ini kritis sekali ya pertanyaannya. Seperti saya sidang meskipun belum. Tapi insya Allah yang ini saya alami ya Teh ya, yang memang pasti ya semua orang itu perlu ada pengorbanan dalam hal apapun. Kadang ketika teman-teman sekarang masih muda ya, yang mungkin orang-orang lain tuh banyak main gitu ya, banyak dengan dunia aktivitas remajanya, pemuda yang mungkin banyak sekali gitu tujuan dan pencapaian yang harus kita laksanakan untuk saat ini. Itu mungkin salah satu pengorbanan sih bagi saya dibanding di mana teman-teman saya yang mungkin seumuran itu banyak juga yang main ya, yang mungkin dengan hobinya masing-masing itu tidak salah juga sih mungkin karena tujuannya juga berbeda. Nah kalau saya sendiri tuh itu mungkin pengorbanannya waktu, kemudian hal-hal yang lain ya untuk multitasking sendiri itu tuh memang agak gimana ya membahasnya tuh terkadang ketika kita melihat waktu ya pandemik banyak waktu yang tersisa dan bagaimana cara kita memanajemennya. Dan satu hal lagi yang jadi poin penting di sini bahwa kita harus melihat urgensinya gitu. Urgensi ketika pekerjaan ini tuh apakah bisa dikerjakan dengan cara tidak harus menggunakan yang lain. Contohnya seperti ya kuliah di waktu yang sama gitu ya. Itu kan salah satu harus dituntaskan terlebih dahulu gitu ya. Meskipun ketika ada dosen yang tidak masuk gitu kan, itu malah bisa jadi kalau misalkan kita diam gitu ya, nganggur gitu kan, sayang banget gitu ya. Jadi mungkin teman-teman harus bisa melihat ya, membaca. Jadi membaca di sini tuh bukan hanya membaca ketika ada suatu masalah, bahkan ketika ada suatu peluang ya, opportunity itu teman-teman harus bisa memanfaatkan hal itu. Karena bagi saya waktu itu relatif ya, bisa jadi waktu kita di luaran sana gitu ya, masih banyak orang-orang yang masih bisa memaksimalkan itu. Saya juga ketika pandemik tuh fokusnya di bisnis gitu ya, karena mungkin itu menjadi suatu tujuan saya dalam hidup ya. Ketika saya berbisnis itu bisa jadi aset bagi saya gitu, karena kuliah juga itu kan sebagai tolak ukur mencari ilmu. Kemudian untuk tadi ya, untuk multitasking dilanjut lagi ke multi talent dan sebagainya, kalau bisa dikerjakan saat itu, kalau misalkan tidak bisa jangan memaksakan gitu, karena bisa jadi ya, jadi mengurangi keberkahan bagi Kang dan Teteh juga di sana gitu ya. Dan buat pesan juga, barangkali gitu ya, ketika teman-teman di sini susah mengerjakan sesuatu, sulit menerapkan hal itu, mungkin ada keberkahan yang hilang gitu. Karena saya juga pernah merasakan hal itu ya. Kefokusan itu sangat penting dan manajemennya di sini juga sangat lebih penting. Jadi ketika orang tidak bisa mengerjakan di satu hal yang sama, itu tuh jadi kelebihan bagi dia itu mengerjakan di satu hal yang fokus. Maka dari itu manfaatkan hal itu. Nah, bagaimana sih Kang cara kita mengetahui
kita tuh fokusnya di mana gitu. Apakah dirangkap? Biasanya sih kalau dari segi umum ya, mungkin akhwat itu biasanya lebih bisa multitasking karena bisa sambil mengurus anak ya untuk yang berumah tangga, bisa lagi mengerjakan hal yang lain. Berbeda dengan yang Ikhwan. Ikhwan itu biasanya fokus, tapi bagi saya itu menjadi challenge juga ya. Kenapa kalau misalkan kita mengerjakan sesuatu di hal yang waktu yang sama, kalau bisa mengerjakan dua-duanya gitu, kenapa tidak gitu kan? Itu jadi satu poin juga. Seperti itu teh mungkin bisa semoga terjawab ya. Jadi tergantung urgensi dan melihat kebutuhan apa yang harus dikerjakan saat ini. Masya Allah, keren banget ya. Tadi the power of ibu-ibu ya berarti. Tapi Berbunyi memang itu. apa yang menutup kemungkinan bahwa Ikhwan juga bisa kayak gitu ya. Dan memang ya teman-teman di sini insya Allah semua, maksudnya kita gitu ya, kita berdua khususnya gitu yang sedang mengobrol itu muslim gitu ya, kita banyak banget melihat dan mendengar ya ayat dalam Al-Quran itu yang mengenalkan ataupun memperhatikan tentang urgensi waktu. Jadi insya Allah ini bermanfaat banget buat teman-teman itu sendiri. Nah sekarang menurut saya ya ini pertanyaan yang cukup berat juga karena sekali dua kali saya pun merasakan hal ini dan mungkin aja nih ada jawaban yang pas gitu ya bisa diaplikasikan dari Kang Yoga dengan banyak yang mungkin ya schedule. Pokoknya kita tuh kan kalau kita nyari juga ya manajemen waktu di internet cukup banyak ya tip and triknya gitu. Tinggal kita apa ya posisikan atau optimalkan sesuai dengan kita sendiri gitu ya. Namun gitu setiap orang kebanyakan tuh oke, kita udah menyusun dalam pelaksanaannya nih. Dalam pelaksanaannya tuh kadang ya gak jadi gitu ya. Kadang ya cuma Iya, iya. wacana, kadang cuman bikin schedule-nya aja tapi gak dikerjain. Nah, dari Kang Yoga itu sendiri gimana sih cara ataupun solusi untuk hal itu? Mangga Kang Yoga. Baik. Waduh. Ini jadi ancaman ya bagi yang selalu merencanakan kegiatan karena kita kembali lagi ke yang menciptakannya tuh ya. Sebaik-baiknya rencana itu dari Allah gitu. Karena kita tuh hanya merencanakan dan itu tuh bisa jadi nggak terwujudkan gitu. Tapi kan kita berpikir secara realistis ya untuk saat ini juga. Ketika kita nggak ada sesuatu apapun yang kita impikan ya, ini langsung ke mimpi saja gitu ya. Tujuan hidup, cita-cita, ataupun suatu keinginan, kebutuhan, tanpa suatu rencana itu tidak akan terjadi gitu ya. Jadi bagi saya itu hal yang suatu misterius ketika kita memiliki keinginan tapi tidak direncanakan. Dan ketika itu tidak terwujudkan pun, setidaknya kita ada niat baik gitu ya. Niat baik, insya Allah sudah dicatat gitu oleh malaikat, ya oleh Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Jadi untuk pesannya ya, bagaimana ketika sudah kita merencanakan, lalu tidak terwujudkan gitu kan. Itu tuh kadang jadi sugesti negatif bagi kita gitu. Yang terpenting, the power of husnudon gitu ya. Ketika saya merencanakan, tingkat 1 saya mau kemana, tingkat 2 saya mau ngapain, tingkat 3 saya itu mau jadi apa gitu ya. Udah di konsep gitu, udah diatur ya, udah direncanakan. Dan tergantung gitu ya. Mungkin ketika kita berniat sesuatu dan ketika tidak terwujud, coba kembali lagi dievaluasi lagi apakah ada yang salah dengan niat kita karena niat itu terbagi 3 juga ya. Tidak hanya satu kali di awal gitu. Bahkan di tengah di akhir pun harus ada gitu. Dan pesan juga buat teman-teman yang masih ragu gitu ya dengan sistem perencanaan ya. Kalau dalam anggaran itu namanya budgeting ya. Kan sesuatu juga perlu perencanaan yang sangat matang gitu. Dan ketika saya menerapkan hal itu, ada beberapa yang tidak terwujudkan. Dan saya kembali lagi cek. Dan mungkin itu bukan di waktu saat ini gitu. Jadi bisa jadi Allah Subhanahu Wa Taala tuh bukan bisa jadi emang udah qadarullah gitu ya. Udah satu ketetapannya. Ketika Teh Nunun ingin ke umroh saat ini juga ya melihat kondisi masih pandemik, Allah tuh masih sayang gitu ya. Masih sayang agar kita tuh terlindungi kesehatan kita. Nah, bagaimana agar kita selalu husnuzon dan kita tuh biar bisa yakin gitu ya. Nggak down, nggak putus asa dengan apa yang kita rencanakan. Tetap sugesti kita yaitu positif ya. Positif dan positif gitu. Meskipun itu pun negatif, bisa jadi positif gitu. Karena teman-teman di sini tuh semuanya kita hanya manusia biasa ya, tidak ada yang sempurna dan nggak ada gitu ya, nggak ada jaminan gitu. Kita tuh masih bisa hidup di esok hari gitu ya. Apalagi di 1 jam ke depan juga nggak ada yang tahu gitu. Ya makanya kembali lagi kepada Sang Holy gitu ya, kepada Allah yang menciptakan. Barakallahu fik ya, semoga terjawab karena ini pengalaman pribadi juga pernah merencanakan sesuatu dan kemudian tidak terwujudkan. Dan ketika saya pikirkan lagi, oh ternyata belum saatnya gitu ya. Di tahun selanjutnya alhamdulillah gitu tercapai. Seperti itu teh. Jadi pentingnya perencanaan itu harus dilakukan. Masya Allah, barakallah Kang Yoga. Kayak saya sedikit apa ya, mungkin ya. Jadi teman-teman, gagal merencanakan adalah merencanakan kegagalan. Dan ini vibes dari Kang Yoga itu positif banget ya. Jadi kita tuh
jangan sampai lelah ataupun jangan sampai putus semangat ya saat emang tidak tercapai si apa yang kita planningkan atau kita manajemenkan gitu. Tapi saat kita memang malas, kalau saran dari saya itu pakai reward and punishment dan coba Hmm. pikirkan gitu teman-teman, kita gitu ya sebagai umat muslim sekarang tuh melawan ataupun berperangnya tuh hanya satu hal gitu ya, tapi itu tuh setara dengan mengorbankan nyawa, tenaga dan jiwa, yakni melawan hawa nafsu. Jadi kalau mungkin kita udah berusaha tapi nggak berhasil gitu ya, itu emang kita harus husnuzon dan kita tawakal gitu. Tapi kalau kitanya emang leha-leha, semangatnya kurang, bahkan jadinya rebahan gitu ya, walaupun udah ngelis-lis, nah itu coba pikirkan gitu ya, lawan hawa nafsu itu sendiri. Masya Allah. Terus saya tuh mau nge-spill tadi nih, Kang Yoga tuh bilang tentang mimpi. Masya Allah, mimpi nih. Masya Teman-teman Allah. semua mimpi ya Kang Yoga ya. Nah, insya Iya. Allah bahasa selanjutnya gitu ya, adalah manajemen mimpi. Mungkin Kang Yoga ada pengantar dulu gak tentang manajemen mimpi? Wah, ada dong teh ya. Sekaligus tadi menutup mungkin lebih tepatnya materi apa ya? Kalau disebut materi itu sangat berat gitu ya. Di sini kita sharing dan memang ketika tadi disampaikan, kenapa sih saya tuh udah memanage waktu tapi nggak berhasil terus gitu? Bisa jadi manajemen hawa nafsu kita tuh nggak stabil gitu, nggak maksimal dan kita tuh selalu seuzon gitu atas prasangka yang telah kita lakukan gitu. Dan tadi juga disampaikan ya ketika kita merencanakan waktu pasti dong kita mempunyai mimpi. Mimpinya itu mimpi apa sih? Mimpi seperti apa gitu bagi seorang muslim apalagi ya. Kita di situasi sekarang yang banyaknya fitnah di mana-mana gitu ya. Mungkin Teh Nunu nih sudah di sini juga dan ini menjadi salah satu kolaborasi yang sangat penting gitu bagi saya dan sangat menginspirasi juga untuk semangat terus berkuliah, melakukan organisasi dan bisnis juga. Nah, oke, langsung saja Teh. Sekarang saya nih ya yang akan mengantarkan di materi tentang menggapai mimpi. Dan menurut Teteh nih ya, Teteh kan sudah lulus nih ya, Teh. Ketika Teteh sudah lulus, mungkin Teteh dulu di pendidikan teknik energi ya Teh ya, atau lebih tepatnya konservasi gitu. Nah, untuk saat ini nih Teh ya, mimpi Teteh itu ke depan seperti apa sih? Karena kalau misalkan kita bermimpi waktu kecil kan, cita-cita mau jadi apa, mimpinya mau jadi apa ya, jadi dokter dan sebagainya gitu. Tapi kita sekarang gitu udah memposisikan posisi yang sudah lulus, tinggal action gitu ya. Nah, ada tips gak Teh ya dari Teteh sendiri sebelum ke pertanyaan nih pengantar dulu. Manajemen mimpi seperti apa sih yang harus kita lakukan gitu di awal seperti Teh? Masya Allah. Oke, saya sharing-sharing aja ya, sesuai Iya, pengalaman boleh Teh. saya gitu ya. Dan beberapa hal yang pernah saya dapatkan dari guru-guru saya. Nah, kan namanya guru nggak hanya orang ya, bisa jadi pengalaman juga, dan juga hal-hal lain lah. Sebetulnya segala hal yang kita temui itu adalah guru kita gitu ya, adalah ayat yang bisa kita tazaburi. Oke, langsung aja ya. Pertama, sebetulnya tentang manajemen impian ya. Kita tahu juga kenapa sih saya juga ngambil manajemen impian saat mencoba misalkan, oh mau sharingnya manajemen waktu. Karena ini ada hubungannya teman-teman. Pertama kita ambil kata manajemennya itu sendiri gitu ya. Manage itu pengaturan ya. Tapi saat kita gali lebih dalam, ternyata manajemen itu enggak hanya pengaturan, tetapi juga pergerakan dan juga pengawasan. Jadi saat teman-teman merasa, oh oke, saya udah bisa mengatur waktu saya, udah bisa mengatur A, B, C, D. Tapi teman-teman tidak bisa menggerakkan ataupun mewujudkannya gitu ya, itu ternyata manajemennya masih kurang. Terus pengawasan itu lebih ke evaluasinya. Jika teman-teman belum bisa gitu ya mengevaluasi apa yang teman-teman manage, itu juga masih kurang gitu ya. Terus setahu kita gitu ya, dan bukan setahu kita ya, memang benar gitu ya bahwa Islam itu agama yang luar biasa ya, sehingga manajemen waktu Islam itu sebenarnya terbaik gitu. Kita sholat 5 kali sehari aja langsung terlaksana gitu ya, ataupun sudah di manage gitu. Dan satu hal ya yang ingin saya tetapkan ataupun saya ingin garis bawahi gitu ya, sesuatu hal terbaik itu pasti limit waktu. Maksud limit waktu tuh kalau kita nih ada diskon nih ya, diskon di apa ya marketplace, pasti itu tuh berbatas waktu ya teman-teman. Bahkan istilahnya tuh waktu doa diijabah pun itu berbatas waktu, yaitu hari Jumat di sore hari gitu ya, asar, dan itu pun berbatas waktu. Maka ini juga gitu ya, apalagi sih yang berbatas waktu, yakni masa muda. Nah, buat teman-teman yang di sini masa muda itu adalah hal yang luar biasa dan itu tuh berbatas waktu karena saat setelah lewat gitu ya, nggak akan bisa kembali lagi. Apa sih hubungannya dengan mimpi gitu? Tadi katakan juga betul banget ya, dulu juga saya dan teman-teman saya waktu SD gitu ya, kalau bermimpi tuh ya luar biasa gitu ya. Kadang kita tuh ya hanya nyeletuk-nyeletuk aja tanpa belum tahu gitu ya apa mimpi kita. Misalkan jadi presiden dan lain-lainnya. Tapi seiring berjalannya waktu biasanya mimpi kita tuh semakin menyusut. Maksudnya semakin menyusut tuh yang awalnya jadi dokter mungkin ya.
oh jadi apa gitu ya, pokoknya berubah-ubah ya, apalagi sekarang itu yang lagi kuliah, kuliahnya istilahnya nggak sesuai harapan, tapi makin bingung lah manajemen mimpinya gitu ya. Nah ini tips dari saya gitu ya, pertama itu niatkan karena Allah. Kenapa niatkan karena Allah? Karena ya sesuatu apapun, nggak hanya manajemen waktu, manajemen impian gitu ya, kita harus niatkan karena Allah. Allah dulu, Allah lagi, Allah terus, insya Allah apapun nanti hasilnya akan yang terbaik gitu, dan kita mendapatkan istilahnya nggak hanya capek dunianya tapi juga akhiratnya dapat kayak gitu. Terus kalau kita udah niatkan karena Allah, kita pasti nih memegang gitu ya si formula duit ini. Maksud itu apa? Doa, usaha, ikhtiar, tawakal kita bakal dapat kayak gitu. Yang kedua, besarkan impian dan tulis impiannya gitu ya. Nah jadi jujur saya juga waktu kuliah udah nggak pernah kepikiran impian ya Kang Yoga. Karena mikirnya tuh Iya. adalah pengen bisa menghidupi diri sendiri, keluarga, pokoknya bisa menghasilin uang gitu ya. Tapi sekarang gitu alhamdulillah impian saya pengen menjadi pengajar, insya Allah dosen, dan juga ingin menjadi Masya pengusaha kayak gitu. Allah. Mohon aminkan ya, dan mudah-mudahan Amin, amin, mimpi amin, Insya Allah. juga tercapai gitu ya. Nah kan tapi mimpi itu nggak hanya tentang cita-cita ya, nggak hanya tentang profesi. Teman-teman pengen buat pesantren, itu sebuah mimpi. Nah besarkan impian dan catat pengen buat pesantren. Kata Kang Yoga tadi keren banget ya, segala dicatat gitu ya, sampai sekarang beliau istilahnya kemarin tingkat 2, sekarang tingkat akhir udah tahu apa yang mau dilakuin. Nah terus kenapa besarkan impian? Saat impian kita besar gitu ya, itu akan lebih mudah di Allah capaikan gitu ya. Kenapa? Karena niat kita membantu orang, kita nggak hanya memikirkan diri kita sendiri kayak gitu. Yang ketiga itu atur strategi dari yang terbesar sampai yang terkecil. Kita tahu ya hal ini tuh lebih ke kayak visi dan misi. Mimpinya itu visi dan strateginya itu misi gitu ya. Nah Iya. terus kenapa ya manajemen waktu dulu? Nah manajemen waktu itu salah satu strategi kita teman-teman dalam mencapai manajemen impian itu sendiri kayak gitu. Saat manajemen waktu kita benar ataupun saat manajemen impian kita benar tapi manajemen waktu kita tidak baik gitu ya, cukup sulit gitu mencapai impian yang ingin kita mencapai. Yang kedua, cari komunitas yang sejalan. Misal kalau teman-teman niatnya ataupun mimpinya ingin jadi dokter, cari coba komunitas-komunitas yang membahas tentang kesehatan. Jadi teman-teman udah mengetahui lebih luas gitu ya sebelum teman-teman masuk di dalamnya. Misalkan saya nih pengen bisnis, cari komunitas bisnis yang sesuai gitu ya. Nah, selanjutnya tips selanjutnya yaitu asah skill. Nah, kita tahu ya sekarang itu apa ya, dengan semakin apa ya luar biasanya gitu ya ilmu pengetahuan dan teknologi, jika skill kita gitu-gitu aja kita bakalan tertinggal teman-teman. Bahkan apa ya tenaga kerja ataupun kekuatan manusia udah banyak terganti oleh teknologi gitu, oleh mesin. Jadi kalau teman-teman masih gitu-gitu aja ya ya gitulah pokoknya ya. Intinya mah bukan menakut-nakuti tapi ini kita mengikhtiarkan yang terbaik ya juga ya. Yang selanjutnya Iya. itu mulai dari sekarang ya ini action. Jadi sebetulnya sebagus apapun perencanaan teman-teman, kalau teman-teman nggak melakukannya, teman-teman nggak action, itu sama aja bohong. Mungkin itu ya Kang Rob, Kang Yoga gitu ya. Itu mah sedikit Oke, tips Masya dari Allah. saya. Waduh, luar Cukup. biasa sekali ya. Wah, saya udah catat juga di beberapa poin karena sangat-sangat collab-nya itu cocok gitu ya. Terkait dengan impian ya, kan terlibat dengan waktu gitu kan. Ya mungkin Memang. membedakannya itu ketika cara orang tekniknya saja gitu ya. Dalam teteh tadi ya, ada beberapa poin yang mana mimpian itu bukan hanya sebatas profesi, bahkan suatu keinginan yang mungkin masih diangan-angan itu bisa jadi itu tuh suatu harapan kita dan gak akan mungkin terjadi kalau kita tuh nggak ada niat gitu ya. Jadi memang digali lagi niatnya untuk apa, harus karena lillahi ta'ala gitu ya. Dan satu hal lagi tadi juga terkait dengan suatu ketika kegagalan dan suatu keberhasilan, bahkan yang tadi suatu saya ngecat juga gitu ya terkait dengan impian saya untuk lulus, kan saya baru merencanakan saat ini sampai saya lulus gitu ya. Belum 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 nih ketika lulus mau ngapain gitu. Nah, itu jadi PR juga bagi kita semuanya, apalagi di sini kan target kita tuh ya kepada orang-orang yang masih baru awal kuliah ya, mahasiswa baru. Semoga bisa menginspirasi juga atas manajemen impian, manajemen waktu, dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dan itu mungkin untuk pengantar. Saya langsung saja ke pertanyaan kita ya. Kita sharing saja di sini nih. Terkait dengan manajemen impian ataupun manajemen mimpi. Untuk Teh Nunun sendiri nih ya, ketika di suatu posisi, ketika Teh Nunun tuh punya impian yang mungkin itu tuh hal yang tidak mungkin gitu. Kadang Teh Nunun tuh berpikir ini sangat berat bagi saya gitu. Kan itu tuh kadang jadi sugesti kita agar kita tuh jadi down gitu. Nah, ada gak sih pernah pernah merasakan gitu di suatu posisi itu? Dan kalau misalkan pernah, seperti apa cara mengatasinya gitu? Pernah. Langsung dijawab ya pernah. Ya pasti ya. Iya, iya.
kayaknya eh, nggak bisa memukul semua orang juga sih, tapi kemungkinan besar semua orang bisa gitu ya mengalami down ataupun titik di mana aduh gimana nih gitu ya. Nah, tentang impian gitu ya. Jujur sih dulu saya juga punya impian yang besar gitu ya, tapi ngelihat dunia yang lebih luas gitu. Wah, lebih banyak nih orang yang lebih wow dari saya misalkan. Terus apa ya? Apa istilahnya tuh bukan ancaman ya. Apa tantangan, Challenge ya kita, tantangan dan tantangan ya. tantangan di depan ternyata makin kuat ya, makin kuat dan makin besar. Tapi apakah saya bisa kayak gitu ya? Satu hal mungkin ya tadi juga sedikit terlewat ya, untuk menyemangati saya itu pertama ya ya udahlah jalani aja. Saya biasanya gitu. Dan misalkan saat saya misalkan menjalani kan tiap orang tuh beda ya. Kalau misalkan ada suatu respon, tiap orang tuh responnya pasti berbeda. Ada yang memang dia tuh oke deh maju dulu, maju aja dulu. Ada juga yang malah jadi diem gitu ya. Ada Iya, juga yang iya. malah mundur. Kalau saya itu tipikal yang oke deh maju aja dulu gitu ya, walaupun gimana nanti gitu. Karena ya saat down kita diem itu tuh makin ngebuat kita stuck gitu. Kalau menurut saya ya. Tapi kalau saat kita maju, insya Allah gitu dari jalan manapun Allah tuh nunjukin sesuatu kayak gitu. Dan memang itu tuh terbukti gitu ya. Saat saya misalkan impian ini, oh ternyata sulit ya. Allah tuh kayak ngasih jalan-jalan lain menghantarkan kita ke ini loh gitu yang kamu cari, ini loh yang kamu mau gitu. Dan alhamdulillah itu sudah saya apa ya, sudah saya rasakan. Terus apa sih yang membuat semangat gitu ya? Teman-teman sesuai dengan manajemen impian dan manajemen waktu sesungguhnya impian kita tuh gitu ya, kita tuh bergelut ataupun kita tuh berapa ya, berlomba tidak dengan orang lain, tetapi kita berlomba dengan diri kita sendiri dengan waktu yang Allah beri gitu ya, apapun investasi waktu yang Allah beri terhadap kita. Nah, satu hal yang salah satunya membuat saya semangat gitu ya saat saya down, yang pertama itu apa ya? Tadi itu apa namanya? Bukan perlombaan. Pokoknya mas sainganmu Eh, bukanlah iya, iya. Kompetisi ya, Teh, mungkin. kompetisi betul. Jadi sainganmu bukanlah temanmu yang telah sukses gitu ya. Bukan juga orang-orang di sekitarmu, mungkin bukan juga dirimu sendiri gitu ya, tapi tentang waktu orang tuamu gitu. Artinya waktu orang tuamu apakah gitu ya, kan pasti ya kebanyakan dari kita tuh ingin membahagiakan kedua orang tua kita gitu. Tapi kita nggak tahu gitu, entah duluan kita, entah duluan orang tua kita gitu. Nah kita ikhtiarkan aja dulu yang terbaik gitu ya. Kalau kalau dipikir-pikir mah gini nih, saat kita memiliki mimpi yang besar tapi kita bingung untuk mencapainya, kita tuh stuck gitu ya. Padahal mah gitu ya, orang tua kita bakalan seneng hanya dengan kita bisa membiayai diri kita sendiri gitu ya. Orang tua kita hanya dikasih misalkan ya kalau yang kerja gaji kita yang pertama, Hmm. mereka udah seneng, tapi kita yang apa ya negatif thinking duluan gitu. Thinking. Nah, makanya kalau dari saya pribadi mah terus aja jalan, insya Allah akan ada waktunya gitu ya teman-teman tuh Allah kasih apa ya petunjuk ya. Allah kasih petunjuk tentang mimpi teman-teman itu sendiri gitu. Dan nggak ada Masya yang nggak Allah. mungkin ada kata-kata gini, tinggikan mimpimu, jadi saat engkau jatuh pun engkau jatuh di antara bintang-bintang gitu ya. Itu kan Iya, hal iya. yang luar biasa ya. Oh ya udah bener ya tinggiin aja dulu mimpinya gitu. Karena ya gak ada yang gak mungkin gitunya di dunia ini saat kita mau berusaha dan berdoa kayak gitu, Kang Yoga. Mudah-mudahan Masya terjawab ya. Allah. Alhamdulillah sangat terjawab sekali ya, Teh. Ya, ini para yang mungkin menonton juga ya di sini semoga jadi inspirasi dan saling memotivasi gitu. Karena sosok orang yang selalu berbicara itu tuh PR yang paling besar itu demotivasi gitu. Itu tuh membuat dirinya sendiri gitu. Dan tadi juga disinggung ya dari Teh Nunun kita terkait manajemen impian bahwa terkadang yang menjadi tantangan kita tuh bukan orang lain gitu. Musuh terbesar kita tuh ya bukan siapapun, bukan bahkan teman kita yang sudah sukses pun bukan gitu, tapi bagaimana cara kita sendiri gitu. Kalau misalkan ada kalimat juga ya quotes yang buat teman-teman juga, cara balas dendam terbaik itu yang menjadikan diri teman-teman menjadi lebih baik gitu ya bagi kita semuanya gitu, khususnya bagi kita yang menyampaikan nih, karena ya kita tuh kadang iri gitu ya, sifat ain tuh muncul ketika sendirinya gitu ya, karena ya bagi saya gitu ya itu kesuksesan tuh setiap orang itu memiliki rezekinya masing-masing gitu, tidak bisa disamakan ya jujur gitu ya. Dan apapun yang terjadi ya, tadi juga Teh Nunun bilang bahwa cara membalas budi kita kepada orang tua tuh bukan dengan hanya materi gitu ya. Materi itu tidak akan terukur ya. Mungkin bisa terlihat angkanya nominalnya gitu. Tapi kadang kebahagiaan itu ketika kita melihat kita itu bisa membiayai diri sendiri, kita bisa berbakti kepada orang tua, kita bisa mengerjakan amalan-amalan yaumi gitu di kehidupan sehari-hari dengan tepat waktu. Itu suatu goals yang sangat luar biasa gitu ya. Jadi jangan satu kaitkan kesuksesan itu di
orientasikan dengan uang, dengan nominal, bukan gitu teman-teman, tapi dengan kebahagiaan cara kita bermanfaat bagi orang lain. Ya, Masya Allah, barakallahu fiik. Baru pertanyaan pertama. Yang kedua nih ya, karena tadi ngebahas terkait dengan waktu, impian nih, dari Teh Nunun sendiri deh. Ada gak sih itu orang-orang yang menjadi suatu inspirasi mungkin ya kita berbagi di sini juga ya pasti ya yang tentunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu. Nah ada lagi selain itu mungkin agar kita bisa saling berbagi gitu ya. Dan semoga nanti ketika tahu sosoknya kita bisa meneladani juga dan bisa mengambil gitu hikmah-hikmah terbaik juga dari beliau gitu teh guru Teh Nunun ataupun siapapun itu boleh disampaikan. Oke. Untuk hal lainnya maksudnya tuh cukup berat sih pertanyaannya karena Nah, guru cukup ya, berat. karena Iya guru. sebetulnya banyak tahun-tahun juga pasti mungkin ikut kajian A, B, C, D yang kadang kita tuh lupa kajian di mana tapi kita tuh dapat banget ke hatinya gitu ya. Nah ini mas sedikit cerita ya, takutnya malah disangka promosi. Ya Salah boleh boleh teh. Nah, ya selain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu ya, selaku tauladan kita semua gitu ya, sebetulnya benar-benar orang yang ngebuat mindset saya wah gitu ya, ataupun misalkan saya mungkin ya sekarang jadi ingin bisnis dan lain-lain, ya salah satunya Pak Ipo Santosa itu sendiri ya. Kalau teman-teman yang udah kenal saya lebih dekat mungkin ya tahu Pak Ipo Santosa itu siapa dan emang itu saya tuh mitra bisnis beliau kayak gitu ya. Kenapa sih? Mungkin yoga ya salah satunya apa ya? Orang yang menyaksikan dulu saya itu di kuliahan ya cukup banyak mengikuti organisasi gitu ya karena emang saya tuh berpikir saya dari anak bidik misi oke, dari segi prestasi akademik biasa-biasa saja tapi saya bisa membuktikan ataupun mengasah skill saya di organisasi, saya pikirnya kayak gitu ya, nyampe istilahnya mah bener-bener organisasi itu segala dijajal ya, tapi kan karena namanya rantau udah jarang banget lah istilah menghubungi orang tua dan lain-lainnya kayak gitu, tapi istilahnya paling juga by phone ya namanya rantau gitu. Tapi saat ketemu Pak Ipo Santosa gitu dan juga istilahnya baca buku yang lain, ada mungkin Buya Hamka juga ya salah satu penyemangat saya gitu ya. Nah Pak Ipo tuh selalu bilang gini gitu ya, banyak pintu surga yang dapat kita lalui gitu ya, tapi apa ya, jangan pernah melupakan pintu surga terdekat, yakni orang tua kita kayak gitu. Udah meter dekat dan itu tuh bisa dibilang paling mudah loh namanya berbakti gitu ya. Kita tuh gak akan bisa ngebales budi orang tua kita, tapi dengan kita berbakti itu luar biasa gitu ya, apa ya, ganjarannya bahkan surga gitu ya. Nah dari situlah saya tuh berpikir, oh iya ya saya mungkin salah satunya di organisasi dakwah dan lain-lain ngerasa saya tuh berdakwah ABCD gitu ya, tapi saya tuh apa ya, nggak selalu sih lupa akan orang di rumah gitu ya. Dan dari situlah saya mikir, oh, oke, saya langsung ngelirik gitu ya permasalahan apa yang ada di rumah dan hal lain-lainnya. Nah, itulah yang membuat saya terdorong untuk berbisnis karena memang saya pun ya anak bidik misi, salah satunya kurang ya dari sisi ekonomi, tapi dipikir lagi, oh mungkin ini jalan saya gitu ya. Salah satunya berbakti ke orang tua, walaupun memang katakan ya Pak, uang itu bukan segalanya, tapi teman-teman bisa digarisbawahi juga ya segalanya itu uang kayak Wah, gitu. Tapi ya oke. istilahnya jangan jadi titik kunci ya, itu hanya sebagai oh oke, kita menjadi orang yang sukses finansial kan nggak salah ya, bahkan itu Betul dianjurkan banget teh. oleh Iya, apa ya Islam itu sendiri karena iya. memang apa ya, banyak hal ataupun apa ya, ibadah-ibadah yang luar biasa yang nggak bisa dikerjakan oleh hal yang lain kayak sholat kan, puasa, zakat, yang lain itu adalah kewajiban dan setiap orang bisa, tapi untuk umroh haji itu hanya orang-orang yang terbatas, itu terbatasnya itu hanya orang-orang yang memiliki kekuatan finansial yang kuat kayak gitu. Saat kita kuat finansial ternyata kita juga bisa membantu yang lainnya. Nah itulah beliau tuh bilang kayak gitu, dari situlah apa ya, jadi motivasi saya sendiri, masya Allah ya, suka semangat Ya kalau ngomongin Allah. itu, motivasi Iya, iya. sendiri bahwasanya gitu ya, kata beliau tuh butuh motivasi apa lagi sih kalian gitu ya, coba lihat diri sendiri, coba lihat keluarga kalian, kedua orang tua kalian dan sekitar kalian gitu ya. Mungkin kita selalu berpikir memberikan hal yang luar biasa yakni untuk bangsa dan negara gitu ya, tapi saat kita menelantarkan orang apa ya, orang terdekat kita, masa masa kayak gitu ya. Bahkan dalam suatu buku gitu ya, bagaimana menyentuh hati, analoginya itu sebuah pohon ya, saat sebuah pohon itu memiliki buah yang matang, semuanya matang nih, pasti kita tuh mengambil yang paling terdekat dulu. Nah jadi segala hal yang ada di bumi ini tuh sebenarnya tuh sebagai apa ya, lihat loh gitu, itu tuh apa ya,
pelajaran buat kita gitu. Pohon aja buahnya yang diambil yang paling terdekat dulu. Kita juga harus membantu ataupun mengangkat harkat dan derajat itu yang terdekat dulu, yakni keluarga kita, kedua orang tua kita. Itu sih salah satunya ya, yang sekarang Waduh, Masya bener-bener Allah. menginspirasi pesan-pesan dan Oke, mentor-mentor wah, bisnis yang lain. Masya Allah, luar biasa ya. Barakallahu Fik, memang harus ada tujuan dan sosok yang menginspirasi gitu ya pada saat ini ya. Yang pasti gitu tadi juga disinggung terkait dengan materi lagi, karena ya saya juga ada akuntansi ya. Jujur ya, segalanya itu butuh uang memang betul gitu. Tapi ketika kita berorientasikan sesuatu itu karena khas ataupun karena suatu proses agar uang itu bakal mengikuti itu seperti apa gitu ya. Dan dengan cara kita usaha gitu ya, usaha. Dan nggak ada gitu ya orang yang diam terus ada yang ngasih uang gitu kan zaman sekarang apalagi kan. Maka dari itu kita mengajak salah ya kita kan di sini sama-sama gitu ya pembisnis muda ya dengan adanya ikhtiar langit dan bumi gitu ya, apapun itu bisnisnya yang penting halal ya, halal thayyiban, itu menjadi usaha teman-teman gitu ya. Karena teman-teman di sini mungkin teman-teman yang memiliki banyak impian yang mungkin kadang itu tuh hal yang mustahil dilakukan. Nah, bisa jadi kalimat itulah yang jadi teman-teman itu nggak akan pernah maju gitu, nggak akan pernah berkembang, bahkan nggak akan pernah berpindah gitu, berhijrah dari suatu tempat hal itu juga. Nah, seperti itu ya tadi juga suatu di spill juga atas sosoknya ya. Salam kenal juga dari Yoga selaku mahasiswa Polban kepada beliau agar bisa menggali lagi ilmu-ilmu terkait dengan bisnisnya gitu ya. Dan teteh juga tetap semangat karena bisa jadi nih ya suatu challenge ataupun tantangan tadi yang telah disampaikan itu suatu acuan gitu bagi kita agar kita tuh terus semangat. Dan ini tuh kan dakwah juga ya, ajang dakwah tuh bukan hanya untuk orang lain, bahkan kita itu sangat butuh sekali gitu. Dan semoga ini menjadi salah satu ajang kita dalam bersilaturahmi dengan para warga Instagram. Jangan sampai kita itu kadang nggak ingin memiliki suatu teknologi karena takut sekali gitu dengan hal yang madorotnya. Tapi kalau misalkan kita bisa memanfaatkan itu dengan baik, insya Allah gitu jadi suatu amal jariah bagi kita semuanya. Barakallahu fikum. Oke, pertanyaan yang terakhir ya, karena biar adil gitu ya, tiga pertanyaan. Untuk manajemen impian nih, Teh. Mungkin ini juga sangat menarik ya dan sangat berat gitu bagi saya sendiri ya. Ketika Teh Nunun ya, ketika di usia berapa nih ya, untuk mewujudkan suatu financial freedom gitu kan. Kalau saya nanti saya nggak akan sampaikan sekarang, nanti ketika Teh Nunun jawab saya akan sampaikan juga. Karena di satu sisi kita itu harus fokus dengan diri kita sendiri. Di satu sisi kita harus fokus dengan keluarga. Di satu sisi kita harus fokus dengan ya berumah tangga juga kan, sama-sama ibadah juga, yaitu ibadah yang selama-lamanya. Nah, untuk Teh Nunun sendiri ada jangka waktu nggak sih untuk financial freedom itu yang baik seperti apa? Itu kan salah satu target juga dalam manajemen impian. Oke, Bangga Teh, Ya. bisa dijawab ya. Mungkin biar nanti cepet ya sambil apa ya, sambil ngasih ngasih jawabannya sambil closing statement ya, mudah-mudahan. Oh iya iya Nah, boleh boleh. Siap siap. nanti boleh yoga juga yang terakhir gitu ya, menutup dan closing statement. Nah, untuk Oke. financial freedom cukup berat sebetulnya, tapi nggak ada sebetulnya ya. Kalau teman-teman ya misalkan sekarang masih berusaha gitu ya, belum bisa merdeka secara finansial gitu, nggak jadi masalah asalkan teman-teman nggak pernah berbalik. Artinya teman-teman nggak pernah udah berusaha nih capek-capek, yaudah mundur, kenapa sih saya nggak stres-stres gitu. Tapi kalau saya pribadi memiliki apa ya, dulu itu gitu ya, dari dulu punya mimpi bisa merdeka finansial gitu, seenggaknya bisa menghidupi diri saya sendiri itu dari usia 15 tahun, dan alhamdulillah itu tercapai gitu ya. Masya Jadi Allah. alhamdulillah sampai SMA bisa bayar sekolah sendiri sampai kuliah gitu, dan Alhamdulillah. memang niatnya gitu ya di usia 20 tahun itu udah bisa bantu keluarga dari segi ekonomi, tetapi itu tercapai di usia 21 tahun, dan alhamdulillah sekarang usia 22-23 gitu ya, bisa tercapai gitu ya, di mana bisa ngebantu orang tua gitu ya dari segi finansial ya, karena kan ini mimpi lebih ke financial freedom, dan juga Ya. mungkin teman-teman juga mikirnya mimpinya tentang karir ya, jadi kita juga mau spesifikkan untuk hal, untuk mimpi-mimpi yang lebih besarnya gitu ya, inginnya gitu di usia 30-an udah bisa bermanfaat untuk hal yang lebih besar, salah satunya ya bisa bikin pondok lah ataupun apa ya, panti dan lain-lainnya. Jadi mohon doanya aja. Tapi untuk Amin amin. teman-teman apapun itu gitu ya, misalkan usia berapapun sekarang jangan pernah putus asa, tapi teman-teman juga wajib punya perencanaan gitu ya. Misalkan di usia berapa saya ingin jadi apa, ingin ngasih apa, kayak gitu. Jadi bener banget ya, manajemen dan juga perencanaan itu apa ya, urgent sih menurut saya, urgent. Kayak gitu Kang Yoga. Mudah-mudahan Masya terjawab ya. Allah. Amin amin amin. Barakallahu fiik. Oke, Paling Masya Allah ya, closing luar ya. biasa sekali. Oh, boleh langsung saja Teh untuk closing statement juga biar lebih berkah Dan juga insya Allah. gitu ya. Untuk closing statement saya
nggak terlalu apa ya, nggak banyak-banyak sih. Kalau buat saya mah, teman-teman terima kasih banyak yang telah menyimak gitu ya acara mungkin apa ya, dadakan ya Kang Yoga ini tuh, tapi Betul mudah-mudahan banget teh, iya. banyak manfaatnya buat teman-teman semua, bisa mengambil satu dua hikmah gitu ya untuk kebaikan kita semua. Dan mudah-mudahan ini juga jadi saksi gitu ya bahwa kita tuh punya gadget, kita tuh main Instagram tuh nggak hanya untuk rebahan ataupun scrolling aja, walaupun memang hal itu pun diperlukan. Kenapa diperlukan? Itu sebagai healing diri kita gitu ya. Nah, untuk teman-teman yang sekarang masih kuliah, udah kuliah, nyari kerja, pokoknya mas segala hal yang sedang dijalani, tetap semangat gitu ya. Manajemen waktu dan manajemen impian itu uh, luar biasa pentingnya, tapi teman-teman juga jangan sampai melupakan hal yang paling apa ya, yang paling dasarnya, yakni niatnya. Dari banyaknya ataupun dari lika-likunya manajemen segala hal, saat niat teman-teman itu salah, maka sayang gitu, teman-teman hanya capek di dunia. Karena kan setiap profesi gitu, saat kita meniatkan karena Allah, insya Allah itu juga akan menjadi ladang dakwah kita. Karena dakwah nggak hanya halau-halau di musola gitu ya, bahkan Salah gitu ya, sebagai pemain bola gitu ya, beliau hebat di mimpinya di pemain bola itu bisa menurunkan beberapa persen Islamofobia di Eropa kayak gitu. Jadi Masya teman-teman Allah. lakukan yang terbaik dimanapun teman-teman berada, di karir apapun dan di mimpi apapun. Cukup, bangga Kang Yoga. Baik. Aduh, daging semuanya nih, Masya Allah. Barakallahu fiik ya teh atas closing statementnya. Dan yoga juga sedikit suatu chat buat teman-teman semuanya ya terkait dengan waktu. Siapapun diri teman-teman itulah adalah teman-teman sendiri. Jangan sampai teman-teman itu berlirik ke kanan ataupun ke kiri, tapi fokus dengan tujuan. Karena waktu itu sama, semua orang itu 24 jam, dan tidak ada yang membedakan gitu selama kita masih di Indonesia ya. Dan ya, satu Iya. hal lagi, teman-teman, kita belajar dari kacamata kuda. Jangan sampai teman-teman fokus dengan kesuksesan orang lain, tapi siapalah yang akan merubah dirimu selain dirimu sendiri. Dan itulah menjadi suatu pemecut kita bagi kita yang senantiasa gitu ya dengan iri dengan suatu kesuksesan orang lain. Tetaplah jadi diri sendiri, dan tolong gitu ya, waktu itu tuh sangat penting gitu bagi kita. Kalau kita nggak ada waktu, mungkin kita nggak akan bisa ngapa-ngapain gitu ya. Waktu akan terus berjalan dan kita tidak akan bisa merubah waktu itu. Maksimalkan saat ini untuk menggapai suatu impian di masa yang akan datang. Ya, cukup dari yoga teh. Yoga kembalikan ke Teh Nunun. Oke, alhamdulillah teman-teman, sesi kali ini berakhir ya. Satu tahap lagi gitu, mohon maaf atas segala kurangnya dan terima kasih banyak atas atensinya gitu ya. Dari kita gitu ya, saya Nuraini Lubis, Mangga, Dan saya dan Yoga Didanugraha ya, pamit undur diri teh. ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu, Masya Allah. Jazakumullah khairan semuanya. Ya, mohon ditunggu koreksi dan Semuanya, semuanya sampai ya. Boleh jumpa. nanti disampaikan di komentar. Terima kasih Teh Iya, Nunun. ya makasih juga Yoga. Ditutup ya. Yo, Assalamualaikum. mangga-mangga Teh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.